Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Telah dibuka kelas pemuridan dasar kekristenan, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Ari Yakob, dan orientasi akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 setelah ibadah kedua selesai. Doa puasa diadakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa persembahan benih terbaik. Oleh karenanya, amplop persembahan benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa serentak pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan terang hidup kita yang membawa kita rancangannya yang indah dan mulia. Suatu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini,
Sebab Engkau Tuhan, terang hidup kami. Kau yang membawa kami di dalam rancangan indah dan mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Sama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kota benteng, gunung batu hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab tak pernah kami ragu. Sebab Engkau Allah yang memegang hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab Engkau Tuhan yang kami percaya, kota benteng hidup kami, Allah yang perkasa. Haleluya. Yes. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah
selalu membawa kami di jalan kemenangan. Engkau Tuhan yang menuntun langkah demi langkah kami, sehingga kami tak perlu takut dan khawatir, karena Allah yang menuntun kami adalah Allah yang setia, dan Engkau sanggup menyatakan janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil, setiap
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, karena Kau pegang hidup kami. Kau bawa kami lebih lagi menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, kami berserah di dalam anugerah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang memegang hidup kami. Masa depan kami ada di dalam rencana-Mu. Kau tuntun kami dan Engkau bawa kami di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu ini kita sudah menginjakkan kaki di minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2023 ini. Dan di tahun yang baru ini tentunya setiap kita memiliki harapan-harapan yang ingin kita capai.
Ada rencana-rencana di tahun ini. Ada resolusi-resolusi di tahun yang baru ini. Namun di balik semuanya itu ada juga rasa was-was, rasa khawatir yang dapat mencemari hati kita hari-hari ini. Hal itu terjadi karena adanya berbagai macam informasi yang datang kepada kita. Prediksi-prediksi tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Baik kondisi ekonomi, sosial, politik, dan berbagai segi kehidupan yang lainnya. Nah saudara-saudari, tahun 2023 merupakan tahun yang tidak mudah juga untuk kita lalui. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti menghadapi musim yang baru ini. Yang dikatakan orang adalah tahun yang gelap. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang penting yang harus kita siapkan adalah sikap hati kita. Supaya kita memiliki sikap hati yang kuat dan keteguhan di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua memimpin umat Israel menggantikan Musa untuk memasuki tanah perjanjian. Yaitu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Allah berfirman kepada Yosua supaya Yosua tetap teguh dan kuat. Karena ia harus menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan di dalam meraih dan menduduki tanah yang telah Allah janjikan kepada umat Israel itu. Memang tidak mudah, tetapi Yosua tidak boleh mundur atau lari dari kenyataan. Yosua harus menghadapinya. Oleh sebab itu Tuhan berfirman, bersiaplah sekarang. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berulang-ulang Tuhan berpesan kepada Yosua supaya tetap kuat dan teguh, tidak tawar hati, karena memang tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, biarlah firman itu juga datang memberikan kekuatan dan keteguhan kepada setiap kita. Memasuki tahun yang baru, di mana tahun yang begitu banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Itulah sebabnya di tahun 2023 ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema Be Strong and Courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudari, tantangan dan kesulitan memang ada dan harus kita hadapi. Itu realitas hidup yang ada di depan kita. Namun sebagai orang yang percaya, janganlah kita memfokuskan diri kita kepada berita-berita yang negatif, kepada informasi-informasi yang kita dengar, kepada prediksi-prediksi yang membuat kita makin lemah dan takut menghadapinya. Tetapi marilah kita memfokuskan diri kita, membangun iman kita menjadi iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Melalui pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi, yaitu dengan membangun relasi dengan Tuhan yang semakin dalam, melalui doa, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena hanya melalui hal-hal yang demikianlah kita akan kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di depan kita. Kekuatan dan keteguhan hati yang kita peroleh bukan bersumber kepada usaha dan kekuatan kita sendiri, tetapi bersumber dari pribadi Allah yang tak terbatas itu. Marilah kita berpegang teguh kepada janji-janjinya yang pasti digenapi di dalam hidup kita. Sebab di dalam Kristus hanya ada ya, sebagaimana yang dituliskan dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir meskipun kita harus menghadapi berbagai macam tantangan di tahun yang baru ini. Amin. Mengapa kita tidak perlu takut dan khawatir? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama sebagaimana yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu,
Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar memasuki musim yang baru meskipun ada banyak tantangan dan rintangan. Kenapa? Karena Allah berjanji untuk menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kelima, Tuhan berjanji kepada Yosua demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai Musa, sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, demikianlah Tuhan menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Hal ini yang memberikan kita kekuatan dan keteguhan menghadapi tantangan dan rintangan di tahun yang baru ini. Amin, saudara. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada berjalan bersama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang kedua yang membuat kita tetap kuat dan teguh, sehingga kita tidak takut dan khawatir menghadapi tantangan di tahun yang baru ini, karena kita tahu bahwa Allah itu menuntun hidup kita. Dan inilah yang menjadi topik kedua yang kita akan pelajari hari ini, yaitu Dia menuntunmu. He guides you. Amin, saudara-saudara. Dia menuntun saya dan saudara. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan adalah pribadi yang menuntun setiap kehidupan kita di jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan dalam hidup kita adalah hal yang sangat penting untuk kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, terkhusus di tahun yang baru ini, di mana tantangan dan kesulitan kita harus menghadapinya. Kita perlu sekali dituntun oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, kata dituntun atau tuntunan memiliki arti dipandu, berada bersama, memastikan sampai kepada tujuan. Jika kita memperhatikan arti kata ini, maka kita teringat dengan apa yang dilakukan oleh seorang pemandu atau guide yang bukan hanya sekedar memberikan petunjuk, mengarahkan dari kejauhan, melainkan ada bersama dengan yang dipandu untuk memastikan yang dipandu sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Saudara-saudari, demikianlah juga Tuhan, Ia melakukannya di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya mengarahkan kita dari kejauhan, melainkan Dia ada berjalan bersama dengan kita. Sebab Dia adalah Immanuel. Tuhan ingin memastikan kita sampai kepada tujuan dan rencananya. Amin, saudara-saudari. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam hidup ini. Mengapa? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Pengetahuan kita sangatlah terbatas. Hikmat kita sangatlah terbatas. Kekuatan kita sangatlah terbatas. Oleh karena itu ketika kita menyadari keterbatasan kita, maka kita sangat membutuhkan Tuhan menuntun kehidupan kita secara pribadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, tanpa tuntunan Tuhan kita akan tersesat. Karena kita adalah manusia yang terbatas dalam hikmat kita, pengetahuan kita, kekuatan kita. Maka tanpa tuntunan Tuhan, kita akan tersesat dan salah di dalam memilih jalan. Nah, seringkali kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh dalam hidup ini. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6 bagian A berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Saudara-saudari, kita manusia yang berdosa, yang seringkali salah di dalam mengambil sebuah keputusan, sesat di dalam jalan hidup kita. Tetapi Tuhan ingin menuntun saya dan saudara. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sebagai manusia yang terbatas, marilah kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Tetapi kita merindukan, kita menginginkan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita.
Dan kita bersyukur karena Allah adalah Allah yang mau dan mampu untuk menuntun kehidupan kita. Tuhan mau berjalan bersama dengan kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia adalah gembala yang baik sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir di dalam hidup ini. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan menuntun kita sebagai gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menghadapi tantangan dan rintangan di tahun yang baru ini, marilah kita senantiasa berpegang teguh kepada janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita, yang senantiasa akan menuntun hidup kita. Sebagaimana yang dijanjikannya, diucapkannya kepada Yosua untuk memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian. Mari kita membaca dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami tuntunan Tuhan setiap hari. Hal yang pertama yang perlu kita miliki adalah kita harus mau dan bersedia untuk dituntun oleh Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang mau menuntun umatnya, mau memelihara dan menyertai umatnya setiap hari. Tetapi seringkali yang menjadi problem adalah kita ini seringkali tidak mau dituntun oleh Tuhan. Seringkali kita ingin berjalan menurut pengertian kita sendiri. Seringkali kita mengambil keputusan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan menegaskan kepada Yosua bahwa Dia akan menyertai Yosua dan tidak akan membiarkannya, tidak akan meninggalkan Yosua menghadapi tantangan dan rintangan di dalam menduduki tanah yang telah Allah janjikan kepada umat Israel. Tuhan bersedia untuk menuntun dan membimbing Yosua dan umat Israel itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5 dan 6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah pabrik kapas ada sebuah petunjuk yang ditempelkan di dinding tempat bekerja yang berbunyi, jika benang Anda ruwet, datanglah kepada mandor. Nah, suatu hari benang seorang pekerja yang baru sedikit tersangkut. Dan dia mencoba untuk mengurainya sendiri. Tetapi justru usaha itu membuat benangnya makin ruwet. Kemudian setelah ruwet, dia datang kepada mandor. Mandor itu datang dan melihat
Lalu dia berkata kepadanya, apakah Anda mencoba untuk menguraikannya sendiri? Ya, jawabnya. Mengapa Anda tidak datang kepada saya sesuai dengan perintah yang tertulis di dinding itu? Tanya sang mandor. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, ujarnya. Tidak, Anda tidak melakukan yang terbaik, ujar mandor itu. Ingat, melakukan yang terbaik adalah datang kepada saya sesuai dengan petunjuk yang ditempelkan di dinding kerja Anda. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa sering kita ketika menghadapi persoalan di dalam hidup kita, kita berusaha untuk mengurainya sendiri, menyelesaikannya sendiri, mengambil keputusan sendiri. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, persoalan yang semakin lama menjadi semakin ruwet, semakin parah, dan semakin sulit untuk diselesaikan. Itulah yang akan terjadi kalau kita tidak meminta tuntunan dan petunjuk daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh tuntunan dan petunjuk Tuhan sajalah kita mampu menjalani hidup ini. Yang begitu banyak masalah, persoalan, dan tantangan di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita miliki dalam hidup kita untuk mengalami tuntunan Tuhan adalah marilah kita taat kepada tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk mengalami tuntunan Tuhan setiap hari, kita harus senantiasa belajar taat kepada firman Tuhan. Melalui Alkitab, melalui firman Allah, Ia menuntun kita. Ia menyampaikan kehendaknya dan rencananya bagi saya dan saudara. Dan disinilah dibutuhkan ketaatan kepada firman Tuhan. Hal inilah yang dikatakan kepada Yosua oleh Tuhan, supaya Yosua bertindak hati-hati dengan seluruh hukum yang telah Allah perintahkan kepada Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudari, untuk mengalami tuntunan Tuhan, marilah kita senantiasa belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah berjalan di dalam tuntunan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Hal yang ketiga, kita harus senantiasa fokus kepada Tuhan yang menuntun kita. Ada banyak hal yang dapat mengalihkan fokus hidup kita, yaitu keadaan sekitar yang terjadi, informasi-informasi, prediksi-prediksi, berita-berita negatif yang sering kita dengar yang akan terjadi di tahun 2023. Tetapi mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap fokusnya kepada Tuhan, Allah yang berkuasa untuk menuntun kita. Saudara-saudari, ketika umat Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, maka Tuhan menuntun umatnya dengan wujud tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Dikatakan dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudari, dan ketika umat Israel berjalan fokus kepada Tuhan yang menuntun mereka, ketika tiang awan itu bergerak atau tiang api itu bergerak, maka mereka mengikutinya dan bergerak, saudara.
Tetapi ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka umat Israel akan berhenti dan membuat tenda. Mereka akan berkemah di situ, tinggal di situ. Mereka taat, mereka fokus kepada tuntunan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan mengarungi kehidupan kita di tahun yang baru ini, meskipun ada banyak tantangan dan rintangan, ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi, marilah kita hanya fokus kepada Allah yang menuntun kita. Jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada tantangannya, tetapi marilah kita fokus kepada Allah yang menuntun kita dan menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel dan Yosua ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka tetap fokus mengikuti tabut Allah yang ada di depan mereka. Mereka taat kepada tuntunan Tuhan. Mereka tidak berjalan menurut keinginan dan kehendak mereka sendiri, tetapi mereka berjalan di belakang tabut perjanjian itu, di mana Allah berjalan di depan mereka dan membuat sungai Yordan itu menjadi kering. Dikatakan dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tempat tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka taat, ketika mereka fokus kepada tuntunan Tuhan, maka mujizat terjadi. Di mana Yosua dan umat Israel dapat menyeberangi sungai Yordan. Karena sungai Yordan itu telah kering, Tuhan sendiri yang melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru, ada harapan-harapan yang kita rindukan untuk kita capai di tahun ini. Meskipun ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi, biarlah kita tidak menjadi takut, khawatir, dan tawar hati. Sebab ada Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita, menuntun kita sampai selama-lamanya. Ia tidak akan meninggalkan kita, dan Ia tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa mau dan bersedia dituntun oleh Tuhan. Kita senantiasa taat kepada tuntunan Tuhan. Dan kita terus fokus kepada Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Maka kita akan tetap dapat hidup berkemenangan di tengah-tengah tantangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau pribadi yang mau dan mampu untuk menuntun kami. Oleh sebab itu Tuhan, di tahun yang baru ini, meskipun tahun yang banyak tantangan dan rintangan, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan menuntun hidup kami. Sehingga kami percaya ada janji-janji Tuhan yang akan kami alami di tahun yang baru ini. Tuhan, inilah kehidupan kami, tuntun kami ya Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran.
tersesat mengikuti jalanmu. Kedustaan, kudus namamu. Beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.